Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mulai mesbah doa pagi kita akan mencari wajahnya. Kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga pada bulan ini adalah bulan terakhir dari tahun 2022 Desember. Kita akan terus memperbaiki hidup kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menuntaskan pekerjaan kita. Namun sebelumnya kita mencari wajah Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia, karena Tuhan Yesus adalah sumber hidup kita dalam hidup ini. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah sepanjang malam menjaga kami sehingga kami dapat beristirahat, dapat bangun tidur pagi hari ini tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh Tuhan Yesus Bapa, waktu yang kami lewati ini akan kami awali dengan kami memuji menyembah Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena hanya Engkau Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hidup kami, sumber keselamatan buat kami. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat patahkan, kami hancurkan kalau ada kuasa kegelapan mau mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh kami, untuk menjauhkan kami dari kasih-Mu, dari kebaikan-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Yesus indah dalam hidup kami, mengalir di setiap hidup kami, seperti pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami mau nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidup, kasih Yesus indah dalam hidup, ya Tuhan Yesus, menghiasi hati dan jiwaku. Oh haleluya, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Yesus indah dalam hidup, menghiasi hidup kami, menghiasi hati dan jiwaku. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam hidupku, seperti hari ini ya Tuhan Yesus. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hati kami, hati yang lemah, hati yang hancur. Oh Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan dari awal, kita nyanyikan pujian pada Tuhan Yesus. Dalam hidup, menghiasi hati jiwa kami, hiasi hati dan jiwaku. Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Demikian Kau berikan kebaikan kasih-Mu Tuhan, kering, amin. Kasih Yesus membebat, memulihkan, menyembuhkan hati kami, amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Biarlah mengalir dalam hidup kami, di hati kami pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan. Kasih Yesus mengabat hatiku, amin. Dalam kasih-Mu
ku merasa teduh dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan membebat hati kami, memulihkan jiwa yang terluka, menyembuhkan yang sakit di dalam hati jiwa tubuh kami. Roh-Mu menghidupkan, Roh-Mu membangkitkan. Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami Bapa. Oh ya Ramaya Sate, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kami terus Tuhan, oh menatap hanya di dalam Tuhan kasih Yesus, di dalam wajah-Mu yang penuh kasih, penuh keteduhan, penuh Tuhan Yesus kedamaian. Biarlah pagi hari ini, hari yang baru ini Tuhan, kami mau menjalani hidup dengan kasih Yesus, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga mengalirkan ketenangan dalam jiwa roh tubuh kami seperti hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kita dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau ada di dalam kami, di dalam hidup kami senantiasa, dan kami hanya mengandalkan dan berpaut kepada-Mu saja. Engkaulah kemenangan kami, Engkau tempat perteduhan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah seruan hati kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur yang benar, kasih-Mu Yesus memberkati hidup kami. Benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian pengakuan kami Tuhan Yesus. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kami terus mau katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau setiap hari dalam hidup kami. Dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Seperti Tuhan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, kan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas jauh dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kami mau terus pegang kuat Engkau Tuhan, Kaulah pokok anggur kami, anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting
yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan dan kuduskan kami, untuk kami boleh merendahkan diri Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan bagian pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menerangi kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Kita akan membuka dalam kitab Yunus pasal yang keempat, ya. Ayat yang pertama kita akan membuka dalam kitab Yunus pasal yang keempat, ya. Ya, setelah Amos. Ya. Oke. Yunus pasal yang keempat, ayat pertama, ya. Judul perikopnya di sini adalah Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, ya. Temanya adalah luasnya kasih sayang Tuhan terhadap manusia, ya. Nah, saudara, kita akan membaca di sini, ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, ya, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, saudara, kita bisa membaca di sini bagaimana Yunus marah terhadap Tuhan karena Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe, ya. Karena saudara, pada saat Yunus, ya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya saudara, untuk memberitakan firman kepada bangsa Niniwe, ya saudara, maka penduduk kota Niniwe mereka percaya kepada firman Tuhan, sehingga penduduk kota Niniwe, ya saudara, mereka bertobat dan
mereka berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Mereka berdoa, mereka berpuasa, merendahkan diri ya saudara. Bahkan rajanya pun ya, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, rajanya pun juga tatkala mendengar hal itu maka rajanya pun merendahkan diri ya, sehingga rajanya pun bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa ya saudara. Di ayat yang sebelumnya kita baca di Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ya, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah didatangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya ya. Jadi Yunus kesal karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe yang begitu jahat ya saudara, sehingga Yunus marah dan protes terhadap Tuhan ya. Bahkan dikatakan, Tuhan cabutlah nyawaku ya, karena lebih baik aku mati daripada hidup ya saudara. Seringkali memang saudara kita seperti Yunus ya, bahwa musuh ya yang menindas kita ya, yang memperlakukan kita tidak baik ya saudara, yang berbuat jahat terhadap kita saudara, itu layak untuk menerima penghukuman ya saudara, seperti juga Yunus. Karena saudara ya, Yunus juga sama ya, bagaimana saudara kota Niniwe itu juga, yaitu Aram telah saudara ya menindas bangsa Israel ya, sehingga ia mengalami, bangsanya mengalami penderitaan yang begitu berat ya saudara. Nah inilah yang dilakukan oleh Yunus. Yunus protes kepada Tuhan, dan Tuhan berkata saudara di ayat yang keempat ya, dikatakan, layakkah engkau marah ya, ya dikatakan Tuhan, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu ya, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu ya. Tatkala Yunus memberitahukan firman Tuhan bahwa dalam 40 hari lagi kota itu akan ditunggangbalikan oleh Tuhan, maka penduduk kota Niniwe beserta rajanya, mereka percaya kepada firman Tuhan dan mereka berbalik kepada Tuhan ya, merendahkan diri, berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan ya, pengampunan daripada Tuhan ya. Nah saudara, akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan saudara, Tuhan Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe ya saudara. Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah ya saudara. Memang kasih Tuhan itu saudara lebih daripada kasih manusia ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saudara untuk mengasihi musuh-musuh kita. Secara manusia saudara, tidak mungkin kita dapat membalas ya, kita dapat mengasihi musuh kita saudara ya. Musuh kita harusnya dihukum ya, musuh kita harusnya mendapat balasan daripada hukuman daripada Tuhan. Namun Tuhan berkata kepada kita untuk kita mendoakan musuh-musuh kita. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh tatkala ia dipaku di kayu salib, tatkala ia menderita. Firman Tuhan katakan dia tidak mengutuk saudara ya, bahkan dia berdoa kepada para musuhnya yang menyalibkannya. Tuhan berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, ya. Nah, saudara, memang tidak mudah bagi kita manusia darah dan daging untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kecuali kita memohon biar kasih Tuhan itu boleh mengalir dalam hidup kita. Kecuali saudara, kita boleh saudara menghayati akan pengorbanan Yesus yang telah mengampuni saudara dan saya, ya. Saudara, kasih Allah itu jauh melebihi kasih manusia. Ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Saudara, kasih Tuhan, saudara, adalah kasih yang begitu besar dan luas, ya. Dikatakan Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang yang panjang sabar, ya. Seringkali saudara tidak sabar apabila kita diperlakukan dengan tidak adil. Seringkali kita menjadi tidak sabar saudara terhadap manusia. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 3 kali? Saudara, itulah batas kemampuan manusia. Namun Tuhan berkata, tidak Petrus, ya, bukan 3 kali tetapi 7 kali 70 kali. Artinya tidak terbatas, ya. Saudara, Tuhan itu panjang sabar. Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Seringkali kita mengecewakan Dia, ya. Namun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Ya, sesungguhnya Tuhan tidak mau menghukum saudara dan saya pada saat kita melanggar akan perintah Tuhan. Namun Tuhan memberikan kesempatan untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat supaya kita boleh diselamatkan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, apakah yang Tuhan ajar kepada Yunus mengenai saudara kasih, begitu kasih, luasnya kasih sayang Tuhan terhadap kita umat manusia, ya. Di sini dikatakan, ya, Tuhan Allah mengasihi bangsa-bangsa, ya, bukan hanya bangsa Israel tetapi juga bangsa-bangsa, sebab Dialah yang menciptakan kita dan juga bangsa-bangsa, ya. Nah, tatkala Yunus menantikan saudara apa yang akan terjadi, dia membuat satu pondok dan dia menantikan apa yang terjadi, ya. Maka dikatakan ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon zarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu, ya. Di tengah Yunus kesal, dia menantikan apa yang akan terjadi, maka firman Tuhan katakan, maka tumbuhlah sebatang pohon jarak, ya. Saudara, dengan tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak, dan saudara dikatakan bahwa pohon jarak itu menaungi kepalanya sehingga dia tidak tersengat oleh matahari yang begitu panas, dan dia saudara terhibur juga, kekesalan hatinya terhibur juga, ya. Saudara, seringkali kita protes sama Tuhan, saudara, ya, kenapa Tuhan, ya, kita marah terhadap Tuhan karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan, ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Saudara, itulah sifat manusia, sama seperti Yunus, ya. Nah, ayat yang ke-7 di sini dikatakan, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu, ya. Jadi pada keesokan harinya datang seekor ulat, ya.
yang memakan daun pohon zarak itu, sehingga dikatakan bahwa pohon zarak itu menjadi layu, ya saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ya, saudara, Yunus kembali kesal. Ya, saudara, ya, kenapa? Ya, bahwa pohon zarak itu segera layu dan kemudian matahari datang dengan sengatnya yang begitu terik, sehingga dia protes lagi kepada Tuhan, ya, karena ya saudara, dia merasa bahwa dia terlalu kepanasan. Ya saudara, apa kenyamanan yang sudah dia terima, penghiburan, ternyata Tuhan kembali saudara mendidik ya Yunus ya lewat sebatang pohon zarak itu. Ya saudara, dikatakan bahwa Yunus, lebih baik aku mati saja Tuhan. Ya, kembali dia tersengat matahari dengan panas teriknya, karena pohon zarak itu sudah layu dimakan ulat. Ya saudara, sehingga tidak ada tempat ia bernaung kembali. Ya saudara, di ayat yang ke-9 Tuhan mendidik dan mengajar Yunus dan juga mengajar kita semua. Ya, di ayat yang ke-9 ya dikatakan, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon zarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya saudara, bayangkan bagaimana Yunus ya, dia protes sama Tuhan. Tuhan bilang selalu, Yunus, apakah kau layak untuk marah? Ya, tapi Yunus katakan, Tuhan, memang aku layak untuk marah. Ya, karena perlakuan Tuhan terhadap dirinya. Ya saudara, kita lihat apa yang Tuhan ajarkan kepada Yunus. Ya saudara, melalui sebatang pohon zarak itu. Ya, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon zarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya saudara, Tuhan mengajar Yunus. Kalau Yunus saja sayang kepada pohon zarak itu, ya saudara, dan kekesalan hatinya dia tunjukkan kepada Tuhan karena pohon zarak itu sudah layu sehingga tidak dapat menaungi teriknya matahari ya pada kepalanya lagi saudara, sehingga dia tersengat sinar matahari dan dia kepanasan ya saudara, dan dia protes kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Yunus, Yunus, engkau sayang kepada pohon zarak. Ya, tidakkah Allah sayang saudara ya kepada kota Niniwe, penduduk kota Niniwe yang sungguh sangat besar penduduknya, yang dikatakan yang berjumlah 120.000 orang lebih. Ya saudara, itu yang Tuhan ajar kepada Yunus. Ya, bahkan Tuhan katakan bahwa satu jiwa pun berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada satu jiwa yang bertobat, firman Tuhan Yesus katakan, maka beribu-ribu malaikat Tuhan di sorga mereka bersukacita. Apalagi saudara, dikatakan 120.000 orang lebih mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan mengampuni kita. Ya saudara, itulah anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudara, Tuhan memberikan pengampunan kepada saudara dan saya melalui pengorbanan Yesus. Dia datang ke dalam dunia saudara dengan satu misi, untuk mati menebus dosa saudara dan saya,
Tujuannya adalah apa? Saudara, supaya saudara dan saya diampuni dosanya dan diselamatkan, ya. Nah, saudara, bagaimana respon kita yang telah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Dan baiklah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Biarlah kita selalu merendahkan diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kita selalu, saudara, berbalik kepada Tuhan, ya. Cepat menyadari apabila saudara, langkah kehidupan saudara dan saya sudah mulai menyimpang dan jauh daripada Tuhan, sudah mulai berbuat dosa, melukai hati Tuhan, maka baiklah kita segera bertobat, saudara, mohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan Yesus mengampuni segala dosa saudara dan saya. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah saudara, firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan kembali, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, biar kasih Tuhan Yesus itu ada, menguasai penuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengampuni, Tuhan, seperti Tuhan mengampuni kami pada orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja mengubahkan hidup kami sehari-hari, agar kami memiliki kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak bersyarat. Kami mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Kami mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bebaskan kami dari hati yang penuh dengan kebencian dan kemarahan, seperti Yunus Tuhan, yang protes dan marah terhadap Tuhan, yang protes dan marah terhadap kota Niniwe, yang bangsa Aram yang telah menyakiti bahkan menindas bangsanya, yang telah berlaku jahat terhadap bangsanya. Namun karena penduduk kota Niniwe itu, dia merendahkan diri, dia percaya kepada Tuhan, dia boleh bertobat dan berbalik, sehingga Tuhan mengasihani bangsa itu. Demikianlah kami ya Tuhan. Biarlah setiap waktu kami boleh merendahkan diri, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu Tuhan, karena kami tak mampu hidup dengan kekuatan kami. Kasih kami terbatas ya Tuhan.
Kasih manusia hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kami. Namun kasih-Mu adalah kasih yang tanpa batas, Tuhan Yesus. Firman-Mu mengatakan bahwa Yesus sudah mati kepada kami ketika kami masih berdosa. Engkau berkorban bukan bagi orang yang benar, namun Engkau berkorban justru bagi orang yang berdosa. Kamilah orang yang berdosa, sehingga kami tidak layak menerima segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Dan dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, dengan kami mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami mualaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan yang mencukupkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan pulihkan, dalam pekerjaan Tuhan pulihkan, demikian dalam hubungan kami dengan sesama Tuhan pulihkan. Biarlah kami boleh mengampuni Tuhan seperti Tuhan mengampuni kami, sehingga ada damai dan sukacita-Mu di dalam hati kami. Tidak ada lagi kepahitan ya Tuhan, tidak ada lagi kekesalan dalam hati ya Tuhan, tidak ada lagi kemarahan, bahkan kami marah dan protes terhadap Tuhan. Yang ada adalah ucapan syukur kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan dengan apa kami balas? Kami mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akhiri mesbah doa pagi ini. Terima kasih dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.